Halo semuanya, jadi sekarang aku lagi sama temen SMP aku. Dia ini dari mahasiswi Fakultas Kedokteran. Halo, nama aku Keisha Putri, biasa dipanggil Keisha. Nah, kalau yang aku tahu, dia ini kan mahasiswi Fakultas Kedokteran ya. Boleh dijelasin nggak kenapa sih kamu milih Fakultas Kedokteran gitu? Oke, mungkin kalau kenapa milih Fakultas Kedokteran mungkin kayak dari dulu gak sih, dari SD kalau ditanyain citanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter, kayak udah tertanam aja gitu dari dulu. Terus pas SMP aku kan suka banget nonton drakor gitu kan, apalagi yang temanya kayak ada kedokteran gitu, kayak Hospital Shifts, Partner for Justice. Itu yang buat aku jadi pengen lagi buat masuk kedokteran gitu. Nah, kan kamu udah berapa semester sekarang jatuhnya? Mau kedua ya? Baru mau kedua. Nah, selama kamu jadi mahasiswi kedokteran ini udah belajar apa aja sih? Kalau buat belajar yang pasti biologi itu ya, biologi kayak tentang sel-sel gitu. Terus histologi tuh kayak yang mikroskop, lihat di mikroskop gitu. Terus aku juga belajar fisika juga belajar loh. Tetap belajar kayak gitu juga. Iya, awalnya aku ngira tuh kalau masuk kedokteran nggak belajar fisika, ternyata tetap ketemu fisika. Tetap susah juga. Susah, tapi kayak fisikanya tuh dikit doang sih, nggak terlalu banyak. Tapi tetap aja kan kalau di ujiannya lumayan juga. Terus aku juga belajar apa lagi ya? Biokimia itu juga. Terus oh iya, selain pelajaran-pelajaran yang pasti formal kayak gitu, aku juga kayak belajar tentang kayak gimana cara kita tuh harus bisa, kan kalau kedokteran itu pasti harus ketemu sama pasien kan, kita harus bisa komunikasi kan. Nah itu juga diajarin kayak gitu caranya. Gitu. Terus ada nggak yang kayak pas kamu masuk jadi mahasiswa FK ini kayak ini pertama kali nih gue kayak gini kayak gitu, apa sih? Iya. Ada yang pasti pertama kali aku ketemu mayat secara langsung, karena kan maksudnya mayat yang bener-bener dilihat, dipegang. Soalnya kan kalau kayak kita gini kayak masyarakat biasa gitu ya, yang bukan kedokteran kayak nggak pernah lihat gitu kan mayat secara langsung. Apa sih yang kamu rasain pas pertama kali lihat mayat kayak gitu? Jadi kalau di kedokteran mayat itu kan disebutnya kadaver itu kayak semacam guru besarnya mahasiswa FK kan. Dan pertama kali aku ngeliat tuh awalnya ada bau-bau formalinnya tuh berasa banget. Dan waktu itu aku juga sempet nyoba masuk ke ruangan yang dimana itu tempat penyimpanan mayat-mayatnya. Ada kolam isi formalin gitu kan. Dan itu bener-bener perihnya tuh kayak yang nusuk banget gitu loh. Jadi bukan bau busuk yang mayat baunya, gitu ya? Udah di iya baunya udah bau formalin. Jadi tapi baunya tuh bener-bener nggak enak, yang bisa bikin, kalau ada beberapa orang tuh yang sensitif, kalau sensitif tuh dia bisa meler terus. Gitu. Terus selama kuliah kedokteran ini ada suka dukanya nggak sih jadi mahasiswi kedokteran? Kalau suka dan duka ya, kalau mungkin dukanya dulu gak sih? Boleh dukanya dulu. Dukanya jadi belajarnya tuh bener-bener menurut aku banyak banget. Dan apalagi ya, dan mengorbankan waktu tidur kita juga, karena kan kalau ujiannya itu tiap berapa minggu sekali ya, 6 minggu sekali tuh kita ujian. Jadi 3 minggu sekali malah, 3 minggu sekali ujian tengah, terus 6 minggu sekali ujian akhir. Terus ya udah deh, jadi kayak aduh capek banget juga. Kalau aku dengar itu ya, kalau masalah dokter kayak gini tuh ada ujian blok-blok gitu ya. Jadi setiap semester setiap bab atau kayak gimana sih blok itu? Jadi ujian blok itu misalnya nih satu blok itu 6 minggu. Satu blok misal kita belajar tentang histologi, tentang biologi, tentang anatomi dan lain-lainnya. Nah itu di minggu ketiga itu kita ujian tengah blok, jadi misal minggu pertama kita belajar, minggu kedua belajar, minggu ketiga langsung ujian tengah. Oh, ujian tengah, nanti ada ujian ininya lagi. Akhir blok tuh minggu ke-6. Sama ujian apa lagi ya, kayak praktik gitu. Jadi beda ya sama yang kayak UTS kayak gitu, beda lagi, nanti ada ujiannya lagi UTS. Kalau UTS nggak ada sih, UTS gitu nggak ada. Jadi cuman
ujian tengah blok sama ujian akhir blok. Berarti ini belajarnya bener-bener banget ya, kayak Iya. aduh, parah banget deh belajarnya. Terus kan kalau yang kita tahu kalau jadi mahasiswi kedokteran itu buat jadi dokternya tuh lama banget ya. Kira-kira betul. butuh berapa lama sih buat jadi dokter? Kalau untuk dapetin sarjana kedokterannya sendiri itu kan butuh waktu 3,5 sampai 4 tahun. Itu untuk dapetin gelar SCAT. Terus abis dapat gelar SCAT itu harus koas lagi, dan koas itu bisa sampai 2 tahun. Itu belum dapat, Belum bisa praktek gitu. belum dapat gelar dokter aja juga belum. Belum. Terus Abis koas bisa sampai 2 tahun. Ujian UKM PPD UKM PPD pokoknya itulah. Itu ujian kayak ujian nasional gitu buat dapetin gelar dokter, dan itu setahun cuman diadain 4 kali. Jadi kalau ujian UKM PPD itu nggak ngelihat kamu dari negeri atau dari swasta, semuanya tuh disatuin di situ buat dapetin gelar dokter gitu. Terus habis itu udah dapat gelar dokter ya udah, tapi udah dapat gelar dokter juga itu kamu nggak bisa langsung praktek mandiri sendiri. jadi gimana tuh, ada lagi? Iya, kalau udah dapat gelar dokter kamu harus internship 1 tahun. Itu sebenarnya udah kerja tapi di bawah pengawasan dokter yang senior. Itu setahun. Kalau udah setahun udah dapat surat izin praktek. Surat izin praktek itu udah bisa baru praktek mandiri boleh. Jadi kira-kira berapa tahun tuh dari maba sampai dokter gitu? Maba sampai dokter mungkin 6 tahunan. 6 tahunan ya baru bisa praktek gitu. Nah, kamu ini ada cita-cita nggak sih kayak mau ambil spesialis apa nih, atau ya udahlah dokter umum atau gimana gitu? Iya. Kalau untuk pengen jadi spesialis apa masih belum tahu, jujur masih kayak mencari-cari lagi, masih mencari bingung jati ya. Iya bener. Misalnya kayak aduh gampangannya mana atau yang seraknya sama apa. Iya, masih gitu. kayak kan aku juga masih awal-awal ya, masih maba juga kan. Jadi masih nyoba-nyoba ngeliat dulu lah. Ntar mungkin pas koas baru tahu kali ya. Bisa jadi. Terus cara belajarnya jadi mahasiswi kedokteran tuh gimana sih? Kalau aku sendiri jujur aku sistem SKS ini sebenarnya nggak baik, karena sebenarnya SKS mau belajar sistem SKS itu juga nggak bagus karena materinya tuh banyak banget, nggak bisa semua. Mau SKS sebenarnya nggak bisa, tapi kadang kalau keadaan kepepet tuh bisa-bisa aja sih. Tapi sebenarnya jangan ditiru. Terus belajar dari soal cutting itu juga pasti. Jadi kalian tuh belajarnya tuh per kelompok kayak bareng sama teman-teman, atau kayak yaudah individu aja gue bisa nih sendiri, atau kayak gimana? Oh, kalau aku sendiri sih untuk pelajaran tertentu kayak anatomi gitu kan, itu sebenarnya lebih ke hafalan ya. Jadi kayak kalau terlalu banyak orang tuh kadang aku pusing sendiri, jadi lebih baik sendiri. Cuman ada pelajaran-pelajaran yang emang lebih enak mungkin kalau diskusi bareng teman. Dan aku kan juga kalau di kedokteran itu ada namanya tutor, kelompok tutor. Itu bener-bener misalnya kita ada kasus nih, suatu kasus kita buat pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri, kita presentasi sendiri. Nanti dilihat, ntar ada dokter yang ngawasin gitu. Jadi dia nggak ikut ngoreksi atau apa, paling dia bakal ikut nanya gitu. Terus setelah kamu menjadi mahasiswi kedokteran ini, kamu kayak ngerasa ada perbedaan nggak sih, kayak misalnya lihat saudara kamu yang sakit, terus kamu kayak oh ini sakit ini nih, kayaknya kamu minum obatnya ini atau apa gitu? Karena aku masih awal ya, masih semester awal, aku jujur kalau obat-obat itu masih belum belajar. Jadi kita masih, karena semester awal tuh masih belajar fungsi normalnya tubuh, gimana kalau normal tuh kayak gimana, belum belajar yang penyakit terlalu masih dalam gitu. Masih dasarnya banget lah gitu. Terus ada tips gak nih buat teman-teman SMA nih, anak-anak SMA juga yang pengen masuk kedokteran, ada nggak tipsnya kayak harus belajar apa atau gimana nanti pas awal-awal masuk kedokteran? Kalau menurut aku sih sebenarnya tuh pas awal-awal banget bener-bener baru masuk tuh pelajarannya masih pelajaran biologi SMA gitu. Jadi aku
masih bisa ngikutin, masih kayak bisa lah nih. iya. Karena kan tentang sel gitu-gitu. Mungkin kalau yang jurusannya IPA juga masih bisa ngikutin lah. Tapi emang harus IPA sih kalau emang kedokteran. harus IPA ya. Iya. Kalau kedokteran tuh harus IPA. Terus ya udah sih, ya menurut aku sih ya udahlah, belajar biologi dasarnya aja juga bisa kok. Bisa. Ada kesulitan nggak sih kalau kita ulang dari awal nih? Ada kesulitan nggak sih pas nyari-nyari kampus atau pas mau masuk FK tuh ada kesulitan nggak? Ya pasti ada. Itu kayak tes iya. apa dulu apa? Kalau kan mereka belum pada tahu nih kalau kamu tuh FK apa sih, negeri apa swasta? Oh iya, aku dari FK swasta di UKI di Cawang. Mungkin kesulitannya ya karena emang susah masuk kedokteran. Buat kalau mau masuk negeri juga kan skornya bener-bener bersaing banget, bener-bener pada tinggi-tinggi banget. Jadi kalau bener-bener pengen masuk kedokteran negeri PTN, ya mau nggak mau belajarnya juga jangan malas-malasan guys. Ya gitu. Katanya ini ya kalau FK swasta tuh mahal ya. Mau negeri mau swasta emang mahal apa gimana? Iya. Sebenarnya negeri sama swasta sama-sama mahal, tapi kalau swasta ya pasti lebih mahal. Lebih mahal. Karena kan mungkin uang gedungnya berapa, UKT-nya berapa, sama-sama mahal sih, tapi ya swasta pasti lebih mahal. Pasti bisa lah ya buat anak-anak SMA nih, ada SMA yang pengen masuk kedokteran pasti bisa. Ya pokoknya makasih ya Kisha udah aku tanya-tanya nih tentang kedokteran, tentang mahasiswa kedokteran. Dan gitu aja dari podcast kita kali ini. Dan bye-bye.